Kita Lima tampil beda, membawa aspirasi rakyat. Nah, hari ini tanggal 8 Februari 2018 saya bersama insan pers dari Jawa Timur hadir untuk menghadiri kegiatan HPN di Sumatera Barat. Nah, saat ini saya berada di Rumah Gadang yang tepatnya di Padang Panjang. Ini saya bersama Bapak Hadiaman dan Bapak Joko Tutuko ingin mengetahui sampai sejauh mana sih Padang itu menurut pandangan beliau, dan pers secara dari segi hukumnya seperti apa. Mungkin nanti bisa mintain komentar, barangkali mulai dari Pak Hadiaman dulu. Bagaimana menurut Pak Hadiaman tentang HPN yang ada di Sumatera Barat ini? Ya, saya ini sudah 3 kali ke Padang. Baru sekarang saya menikmati Padang dengan budayanya. Menurut saya tempat ini harus ditiru oleh daerah-daerah lain untuk sebagai dokumentasi. Kalau kita datang ke daerah, oh kita tahu bahwa ini Padang. Jadi menurut saya daerah-daerah lain itu harus bikin seperti ini. Menurut saya bagus sekali ini melestarikan budaya Minang ini. Ya saya kira itu kesan saya. Ini ya, dari kemarin mengikuti kegiatan terus Pak ya. Iya, ini. Jadi dan semua di HPN ini terasa gitu loh. Rasa Padangnya itu, Minangnya itu terasa gitu loh. Kebersamaannya gimana Pak menurut Pak Hadiaman? Ya bagus sekali kita ini dalam HPN ini kita semua unsur itu terlibat gitu loh. Ya Pak Joko, bagaimana Pak Joko Tutoko tentang mungkin dari segi hukumnya media online dan cetak ini saat ini bagaimana Pak untuk menghadapi era yang semakin canggih ini? Yang pertama, ini kita di Museum Rumah Gadang, yang menurut saya satu cerminan budaya Nusantara yang luar biasa. Gerakan ke depan menurut saya HPN harus menyontoh rumah kecil namanya Museum Rumah Gadang. Kenapa HPN menyontoh? Sekarang ini Pak, media berkembang luar biasa. Media sosial itu 43.000 domainnya di Indonesia. Baik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM maupun yang tidak terdaftar. Yang liar, yang tidak hadir. Baik pemerintah, Dewan Pers, BWI, AJI, semua tidak hadir di sana. Karena apa? Karena mereka merasa tidak mampu menghadirkan sebagai literasi yang bagus. Cermin Rumah Gadang ini kita harapkan menjadi satu contoh di setiap daerah seperti dikatakan Pak Hadiaman tadi. Kalau perlu di setiap kabupaten kota itu ada museum dokumentasi informasi daerah yang menyampaikan budayanya mereka. Budayanya ini ditularkan bahwa wartawan, jurnalis yang bekerja di daerahnya paling tidak melihat bahwa ada dokumentasi, informasi, akhlakul karimah, budaya pekerti yang harus dicontoh sebagai karya jurnalistik yang baik. Yang karya jurnalistik menyontohkan Pancasila yang Indonesia sekali, yang menunjukkan bahwa kebersamaan, persatuan, kesatuan itu diutamakan dibanding yang lain. Yang kedua, pemerintah harus hadir. Kenapa pemerintah harus hadir? Sekian tahun setelah eranya Pak Harto mencabut subsidi kertas, mencabut bagaimana sumbangsi pemerintah terhadap media, maka media dibiarkan liar. Media dibiarkan beradu domba antar media, tidak ada kerukunan antar media. Saya masih melihat di Hari Pers Nasional ini masih ada saling sikut. Media yang lain saling menyikut, saling menjatuhkan. Organisasi yang lain saling menyikut, menjatuhkan. Ini tidak sehat. Oleh karena itu, saya merasa inspirasi dari Rumah Gadang ini gerakan kebudayaan daerah menjadi gerakan Hari Pers Nasional, gerakan karya jurnalistik nasional yang berakal karimah. Kalau itu yang terjadi, saya yakin HPN ke depan jauh lebih baik. Oke. Terima kasih Pak komentarnya. Itulah bincang-bincang bersama Cak Effendi. Nanti kita akan ikuti langkah-langkah selanjutnya. Masih banyak di Padang ini yang bisa kita nikmati. Sampai jumpa.
kita temui juga ini tokoh pers Jawa Timur, namun berasal dari Padang. Namanya Bapak Haji Muhammad Yusri Nur Raja Agam. Selamat sore Pak Yusri. Saya ingin tahu ini Pak, rumah gadang ini seperti apa sih Pak? Kok namanya rumah gadang? Barangkali mungkin bisa dijelaskan. Rumah gadang artinya gadang itu ada besar. Rumah besar tempat satu keluarga, yang di sini keluarga itu keluarga besar. Di sini ada kamar-kamar. Ini adalah museum. Museum yang merupakan pusat dokumentasi dan informasi kebudayaan Minangkabau yang ada di Padang Panjang di Sumatera Barat. Di tempat inilah dokumentasi berbagai aktivitas yang ada tentang kegiatan-kegiatan tokoh-tokoh yang berasal dari Minangkabau. Kita tahu misalnya Wapres kita mulai dari Muhammad Atta, ada Perdana Menteri Sultan Syahrir, dan bahkan sejak zaman Tuanku Imam Bonjol, Perang Padri, itu ada di sini. Di museum di sini terpusat berbagai foto-foto kegiatan pers yang ada pers, termasuk juga di dalam ruangan ini adalah tokoh-tokoh pers zaman dulu, zaman kemerdekaan yang bergerak dalam perjuangan kemerdekaan. Di sini banyak lahir tokoh-tokoh pers nasional. Ya itulah salah satu kesan yang kami lihatkan. Mudah-mudahan ini para kader-kader jurnalis nantinya mengetahui bahwa banyak yang harus didokumentasikan dengan aktivitas-aktivitas yang ada di Indonesia. Salah satu diantaranya yaitu di wilayah Sumatera Barat ini, yang orang mengetahui bahwa sumber jurnalis, sumber penulis, dan pengarang-pengarang dan buku-buku banyak berasal dari Sumatera Barat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lobang Jepang Bukit Tinggi. Sejarah dari lobang Jepang Bukit Tinggi ini adalah ketika Jepang menjajah Republik Indonesia ini, Romusa yang dikumpulkan dari seluruh Republik Indonesia ini dibawa ke Padang untuk menjadi kekuatan Jepang membangun satu benteng Jepang di Bukit Tinggi yang cukup indah sekali ini. Saya bersama pemilik sah Berita 5, Saudara Effendi. Saya Sugeng Irawan, Kepala Sekolah Jurnalisme Indonesia, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-72. Semoga dengan bertambahnya usia pers nasional akan semakin mempererat persaudaraan antar wartawan, antar jurnalis, menjadikan pers nasional sebagai sumber informasi yang akurat. Dengan semangat HPN, kita perangi berita-berita yang tidak benar di ruang informasi nasional. Selamat Hari Pers Nasional.